Ya, salam para sahabat pelayanan. Ya, kita bertemu lagi di video saya seri yang kedua. Ya, yang pertama itu ia bertemakan kalau Yesus adalah Tuhan, kenapa dia difitnah? Nah, itu tema saya yang pertama. Seri yang pertama yang terdapat di Matius pasal 27 ayat 11 sampai 18. Nah, kali ini saya akan mengupas di Injil Matius pasal 27 ayat 19 sampai 26. Ya, jadi saya percaya yang pertama-tama sekali pada hari ini khususnya adalah hari yang bahagia, hari yang penuh berkat, ya, hari yang penuh mujizat dalam kehidupan orang percaya. Hari ini merupakan ya hari ibadah umum, ya, khususnya orang-orang Kristen yang membuka gereja mereka pada hari Ahad untuk beribadah. Jadi saya ucapkan selamat beribadah kepada para sahabat pelayanan, ya, khususnya yang beribadah pada hari Ahad pada hari ini, khususnya orang-orang percaya yang berada di negara Malaysia ini. Jadi saya percaya juga ya kita semua masih berada di dalam ya langkah berjaga-jaga, ya, untuk menangani masalah-masalah yang ada berkaitan atau yang berkaitan tentang COVID-19 ini, yaitu menjaga kesehatan, selalu menutup mulut, menjaga jarak sosial. Jadi langkah-langkah ini ya kita percaya akan membantu kita sebagai rakyat yang prihatin, ya, yang menghormati ya aturan-aturan yang diberikan oleh pemerintah supaya kita berada di dalam keadaan yang baik selalu, baik pada hari ini bahkan di masa-masa yang akan datang. Jadi saya ucapkan sekali lagi selamat beribadah kepada umat percaya dan kepada rekan-rekan yang berada di luar sana yang bercuti pada hari ini. Selamat bercuti dan selamat menikmati hari yang baik, ya, hari yang penuh dengan sukacita dan damai sejahtera. Jadi para sahabat pelayanan, ya, saya sangat bersyukur, terima kasih sekali lagi di atas penyertaan Anda semua yang masih setia menyertai video saya, yang menonton video saya dan masih setia memberi komentar-komentar yang melalui WhatsApp, ya, Facebook maupun melalui YouTube. Ya, terima kasih atas sokongan yang padu dari Anda semua. Jadi mari kita melihat firman Tuhan kita pada pagi ini dari Matius pasal 27 ayat 19 sampai 26. Jadi terlebih dahulu kita membacakannya. Jadi mari membaca bersama-sama dengan saya, ya, yang sedang mengikuti maupun yang akan mengikuti. Ketika Pilatus sedang duduk di kursi pengadilan, istrinya mengirim pesan kepadanya, "Jangan engkau mencampuri perkara orang benar itu, sebab karena dia aku sangat menderita dalam mimpi tadi malam." Tetapi oleh hasutan imam-imam kepala dan tua-tua, orang banyak bertekad untuk meminta supaya Barabas dibebaskan dan Yesus dihukum mati. Wali negeri menjawab dan berkata kepada mereka, "Siapa di antara kedua orang itu yang kamu kehendaki ku bebaskan bagimu?" Kata mereka, "Barabas." Kata Pilatus kepada mereka, "Jika begitu, apakah yang harus kuperbuat dengan Yesus yang disebut Kristus?" Mereka semua berseru, "Ia harus disalibkan." Katanya, "Tetapi kejahatan apakah yang telah dilakukannya?" Namun mereka makin keras berteriak, "Ia harus disalibkan." Ketika Pilatus melihat bahwa segala usaha akan sia-sia, malah sudah mulai timbul kekacauan, ia mengambil air dan membasuh tangannya di depan orang banyak dan berkata, "Aku tidak bersalah terhadap darah orang ini. Itu urusan kamu sendiri." Dan seluruh rakyat itu menjawab, "Biarlah darahnya ditanggungkan atas kami dan atas anak-anak kami." Lalu ia membebaskan Barabas bagi mereka, tetapi Yesus disisahnya, lalu diserahkannya untuk disalibkannya. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa Surgawi, pada pagi yang indah ini Tuhan, yang penuh berkat yang telah Engkau persiapkan bagi hamba ini Tuhan,
Pertama-tama sekali hamba ini Tuhan sangat bersyukur kepada Engkau karena sekali lagi Tuhan, Engkau begitu baik di dalam kehidupan hamba ini Tuhan. Sehingga kan kesempatan demi kesempatan, peluang demi peluang yang telah Engkau persiapkan bagi hamba ini Tuhan, yang Engkau sediakan hari-hari yang terbaik untuk menyampaikan sabda-Mu lewat daripada firman ini. Hamba-Mu ini percaya Tuhan, hamba-Mu ini tiada kemampuan, tidak memiliki karunia, hikmat, dan pengetahuan yang lebih baik Tuhan dari orang lain. Tetapi hamba-Mu ini hanya percaya dan mengandalkan Engkau. Engkaulah Allah yang tahu akan keperluan hamba-Mu ini, khususnya pada hari yang baik ini. Dan hari ini adalah hari mujizat. Hari ini adalah hari kesembuhan, hari pertobatan yang telah Engkau siapkan bagi anak-anak yang berada di luar sana yang akan menonton video ini Tuhan. Berkati hamba-Mu ini Tuhan, menyampaikan firman. Biar firman ini datang daripada Engkau Tuhan. Biar setiap patah perkataan bibir bicara hamba-Mu ini dituntun oleh kuasa Roh Kudus-Mu. Dan banyak orang di luar sana akan diselamatkan, akan mendengar firman-Mu dan menerima firman-Mu. Bahkan lebih daripada itu, mereka akan bertobat sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpuji termulia Engkau pada malam ini, pada hari ini Tuhan, khususnya pada petang hari ini. Karena hari ini adalah hari pertobatan, hari mujizat, dan hari kesembuhan yang telah Engkau sediakan bagi umat-Mu. Dan biarlah hamba ini Tuhan dapat menyampaikan firman ini Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan, sesuai dengan talenta yang Kau percayakan kepada hamba-Mu ini Tuhan, untuk mencapai tujuan, yaitu visi dan misi penyelamatan-Mu Tuhan akan digenapi lewat pelayanan demi pelayanan Tuhan yang dilakukan oleh para hamba-Mu ini Tuhan, bahkan hamba-hamba yang ada di luar sana, hamba-hamba-Mu Tuhan yang telah Engkau urapi. Terima kasih Tuhan, terpuji termulia Engkau Tuhan. Pada siang hari ini Tuhan, segala sesuatunya hanyalah Engkau yang berkuasa. Berkarya Tuhan bagi pihak hamba-Mu, supaya nama-Mu dipermuliakan dan banyak orang diselamatkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, dan semua katakan amin. Oke, para sahabat pelayanan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada petang hari ini ya kita sangat bersyukur karena kita sudah menyelesaikan satu siri ya, yang pertama yang diambil atau yang terdapat dari Injil Matius ya, pasal 27 dari ayat yang 11 sampai 18. Nah, kali ini saya akan mengupas lagi di teks yang sama ya, di teks yang sama atau di ayat yang sama ya, di teks yang sama yang terdapat di Matius 27 ya 19 sampai 26 ini. Jadi ini adalah semuan ya, siri 2 atau part 2, siri 2 yang telah saya kongsikan minggu yang lepas. Nah, hari ini kita berbicara tentang tuduhan-tuduhan palsu atau fitnah yang dilakukan oleh orang-orang luar sana, khususnya orang-orang yang tidak percaya Tuhan Yesus ataupun orang-orang yang menyangkal akan ketuhanan Yesus, bahkan berusaha ya untuk memfitnah ataupun yang memutarbelit kebenaran firman Tuhan. Jadi sebagai hamba Tuhan yang dipertanggungjawabkan oleh Tuhan untuk meluruskan pandangan orang-orang yang berada di luar sana, untuk menyelamatkan orang-orang percaya supaya mereka tidak disesatkan, tidak dipesongkan oleh ajaran-ajaran orang-orang yang tidak bertanggung jawab ini. Biarlah hamba ini yang menjelaskannya sebaik mungkin ya, supaya setiap para sahabat pelayanan di sana mendapat pencerahan daripada apa yang disampaikan oleh hamba ini. Haleluya. Jadi di ayat yang 19 ini kita harus paham tentang perkara ini, bahwa 19 sampai 26 ini, bahwa saya memiliki tema yang agak berbeda dari minggu yang lepas ya, tapi saya ada tujuan yang sama, yaitu memberi pencerahan atau ya pembaik pulih atau pembetulan tentang apa yang pernah dituduhkan oleh orang-orang luar di sana. Jadi minggu yang lepas tema dia ya, kalau Yesus bukan Tuhan, kenapa ia difitnah? Nah, kali ini kalau Yesus adalah Tuhan ya, tema siri yang kedua ini, kalau Yesus adalah Tuhan, apa masalah kalian? Nah, pertanyaan di dalam hati kita pada saat ini seperti agama-agama yang lain. Kalau itu kepercayaan mereka dan mereka anuti dan mereka sembah, mereka agungkan, mereka puja, itu hak mereka. Ini dalam soal kebebasan beragama, baik di mana-mana negara yang diperintah oleh agama,
ya maupun berpaksikan demokrasi dan sebagainya, ya kita harus sadar, ya sebab di dalam ya keagamaan ini sebenarnya tidak ada satupun agama dalam dunia ini mengejarkan kejahatan sebenarnya. Ya, sebab kalau kita menyelidiki dengan saksama dengan sebaik mungkin, sebenarnya mungkin ada agama-agama yang terselit sedikit demi sedikit, ya kelemahan-kelemahan yang berunsur kejahatan sebenarnya. Tapi kalau dikaji selidik dengan lebih dalam lagi, sebenarnya akan dalam 10 ajaran, bukan 10-10 itu ya berbentuk kejahatan atau kezaliman. Tapi ada di antaranya pengajaran-pengajaran itu berbentuk kebaikan. Ada kelihatannya kebaikannya di situ yang harus dipercayakan di itu atau diajarkan. Ya. Jadi kalau ada agama-agama yang mengajarkan tentang kejahatan, ya, macam membunuh orang, menzalimi orang, menjatuhkan orang, ya ini perlu berhati-hati. Ya, sebab kemungkinan ini adalah penambahan daripada pengajaran yang sebenar atau pemisongan atau pemalsuan dan sebagainya. Ya, kalau benda-benda yang jahat ini ada dalam sebuah pengajaran agama. Sebenarnya dalam sebuah pengajaran agama tiada yang jahat. Mungkin ada sedikit yang menyimpang, tapi kalau sekiranya orang itu mau mempertahankan kebaikan itu, yang kebaikan itu harus dipertahankan. Mencari kebaikan yang ada dalam ajaran agama itu. Jadi akhirnya agama itu tidak menakutkan orang, bahkan dihormati, bahkan banyak orang yang akan meresponi ataupun mengambil tahu tentang pengajaran agamanya. Tetapi kalau dalam ajaran agama itu lebih banyaknya kejahatan tapi sedikitnya kebaikan, hati-hati. Mungkin akan agama yang dianut oleh seseorang itu tak kira dia berbangsa, bernegara, agama yang dianggap besar, agama yang dianggap memerintah dan sebagainya. Kalau ajaran itu tidak benar, tidak betul, orang akan berusaha untuk melawan, untuk menyadarkan, ataupun orang akan berusaha melarikan diri. Ya, sebagai salah satu contoh kepercayaan komunis. Ya, kepercayaan komunis ini yang kalau dikaji selidik hanya sedikit saja yang baik. Tapi yang banyaknya, yang selebihnya itu kelihatannya kasar, ganas, kelihatannya sangat keras kata orang. Ya, bukan saja ajaran dia, bahkan termasuk dalam hal-hal perundangan, undang-undang yang berkaitan dengan hukuman dan sebagainya. Ya, jadi di situ yang membuatkan orang berpikir. Kalau ini datang daripada Tuhan, ini diajarkan, jadikan sebagai satu ya aturan-aturan dalam sebuah negara. Ya, mungkin banyak orang yang berusaha akan keluar daripada negara itu. Ya, karena kelihatannya ia tidak akan hidup bebas, aman dan sebagainya kalau ada bentuk-bentuk pemerintahan kuku besi seperti ini. Nah, begitu juga di dalam negara ini. Di dalam negara ini seharusnya ya adanya keseimbangan, ya adanya teladan-teladan daripada agama itu, walaupun berbeza agama, bangsa dan amalan. Kalau sebuah negara itu ya meresmikan atau menjadikan satu agama resmi yang diresmikan oleh pemerintah terlebih dahulu dan dianggap itu adalah agama resmi, agama yang tunggak utama yang berada di depan, maksudnya bersama-sama dengan kerajaan pemerintah. Nah, itu harus usaha dengan sebaik mungkin. Ya, menjadi contoh kepada agama-agama yang lain. Ya, contoh kepada agama yang lain supaya ia dihormati. Tetapi walaupun dia big boss, dia pemerintah dan sebagainya, dan dia memiliki agama yang dianggapnya betul dan sebagainya, tapi dia menindas agama lain, menindas bangsa lain. Nah, ini hati-hati. Itu yang menyebabkan, sekali lagi saya katakan ini, 3 isu di dalam sebuah negara itu. Kenapa negara itu mundur? Kenapa negara itu tidak maju? Kenapa negara itu miskin? Kenapa negara itu asik perang? Kenapa negara itu ya asik mengalami masalah-masalah? Nah, 3 perkara ini. Pertama, tentang agama. Agama ini tidak diperbetulkan. Agama ini jadi sengketa. Agama ini jadi permusuhan dan sebagainya. Kedua, tentang bangsa. Menyentuh tentang bangsa. Ya, menindas bangsa orang lain, menjatuhkan dan sebagainya. Nah, ini menyebabkan negara itu tidak maju. Dan yang ketiga, ini penyakit yang paling serius di kalangan masyarakat.
bukan saja negara kita tapi di mana negara, yaitu resis. Nah, ini resis ini luas, ini maksud dia. Bukan saja resis kepada agama orang lain, kepada bangsa orang lain. Resis ini kan seseorang yang sentiasa berpikiran negatif. Ya, benda baik tak boleh dia tengok, apatah lagi benda jahat. Benda baik pun boleh jadi benda jahat. Benda baik pun dikritik dan sebagainya. Ini orang yang resis. Otak dia penuh dengan negatif. Ya, apatah lagi lah kalau dia jumpa benda yang jahat, lagilah dikritik. Jadi berhati-hati, karena mungkin dengan mulut kita ini, ya mulut kita ini yang asik mengutuk agama orang lain, mengutuk bangsa lain, ya dengan mulut kita ini yang terlalu resis, kata orang tiada insuran mulut kita ini, kita tidak jaga dengan baik, kita tidak menyampaikan kebenaran, ya ini hati-hati, ini yang menyebabkan ya akan masalahnya berlaku dalam kehidupan kita. Ya, saya ada kata pepatah Melayu yang mengatakan seperti ini, seekor lembu tuh kalau dia ya bawa lumpur dan dia memercik, akan terpalit banyak orang atau banyak lembu. Jadi satu orang jam mau masalah ini, ya tak kira apa masalah lah yang berkaitan dengan agama, bangsa, orang-orang yang ada penyakit resis ini. Seorang jam mau masalah, semua bangsa itu kena. Nah, itu hati-hati. Nah, jadi pada siang hari ini, ya saudara dan saudari yang saya hormati dalam Tuhan, kita belajar firman Tuhan daripada ya Matius 27 yang terdapat di Matius 27 ayat 19 sampai 26. Ya, jadi kenapa kita membahaskan perkara ini? Ini untuk menjawab tuduhan-tuduhan palsu yang berada di luar sana daripada media massa, Facebook, YouTube, dan sebagainya. Ya, tuduhan-tuduhan palsu kepada orang-orang Kristen. Jadi kita orang-orang Malaysia ini sekurang-kurangnya kita ada jawaban tentang perkara ini, memberi pencerahan kepada bangsa kita, kepada agama kita sendiri, untuk menyelamatkan bangsa kita supaya kita tidak diombang-ambingkan oleh ajaran palsu yang berada di luar sana yang coba menjatuhkan, ya, coba menjatuhkan kebenaran Alkitab. Sekali lagi saya katakan di sini, saya tidak mempertahankan Tuhan Yesus, Dia Tuhan. Dia yang harus mempertahankan kita. Kalau kita mempertahankan Tuhan kita, kita hati-hati. Ya, mungkin Tuhan itu adalah Tuhan ciptaan. Kalau kita pertahankan Dia, sebab Dia tak boleh buat apa-apa. Kita yang pertahankan Dia, kita yang bela-bela Dia. Nah, seolah-olah kan Dia, Tuhan itu seorang manusia yang harus dipertahankan, harus ya kata orang dijaga, ya dan sebagainya. Ya, jadi kalau kita sanggup mati kepada seorang manusia, itu hati-hati. Sebab kita bukan sedang mempertahankan Tuhan, tapi kita sedang mempertahankan manusia atau sesuatu yang pengajaran atau ideologi-ideologi yang datang daripada agamawi yang belum tentu ya sah kebenarannya, ya belum tentu ya kebenarannya benar-benar ya yang datang daripada Tuhan. Nah, jadi pada petang hari ini kita coba menjawab dengan sebaik mungkin. Ya, supaya kita dapat pencerahan dan sedikit sebanyak boleh membantu kita. Ya, khususnya orang-orang Kristen sendiri yang berada di Malaysia ini. Mari kita lihat di ayat yang 19 ini. Ketika Pilatus sedang duduk di kursi pengadilan, istrinya mengirim pesan kepadanya, "Jangan engkau mencampuri perkara orang benar itu, sebab karena dia aku sangat menderita dalam mimpi tadi malam." Nah, apa kata istri Pilatus? Ya, tidak tercatat siapa nama istrinya di sini, tapi ini adalah istri Pilatus. Jadi Pilatus ini merupakan ya seorang pemerintah ataupun orang besar di zaman Tuhan Yesus. Ya, yang salah satu daripada orang yang berkuasa yang boleh menjatuhkan hukuman. Nah, Pilatus ini adalah orang yang sangat ditakuti. Ya, karena ia sudah menyalibkan ribuan orang, bukan ratusan, ribuan orang-orang yang bersalah ya di zaman itu. Sebab itulah ia ditakuti. Tapi apabila Pilatus bertemu dengan Tuhan Yesus dan dia melihat Yesus dan dia mendengar tentang kes-kes Yesus ini, dia tidak melihat Yesus ini selayaknya dihukum gantung sampai mati, ataupun dihukum salib sampai mati, ataupun direjam, ya, ataupun siksaan-siksaan yang lainnya sesuai dengan ya
aturan, siksaan, aturan pemerintah Romawi di zaman itu. Nah, akhirnya istrinya datang kepada dia, memberitahu kepada dia, jangan engkau mencampuri hal orang benar itu. Kenapa dia mengatakan orang benar? Dia sendiri juga tidak melihat adanya kecacatan ya tentang Yesus ini. Baik pengajaran dia, baik kesaksian hidup dia dan sebagainya. Dia tidak melihat bahwa orang ini adalah orang yang selayaknya dihukum. Malahan dia melarang suami dia sebagai orang besar, sebagai orang yang layak untuk menghukum, bagi orang yang memiliki kuasa di masa itu, yaitu Pilatus. Melarang Pilatus untuk menghukum Yesus. Nah, mari pada saat ini kita imagine, kalau benar Yesus ini bersalah dalam hal-hal yang berkaitan tentang penodaan agama, ya, tentang penyesatan yang bersifat agama, apa yang difitnahkan oleh orang-orang Farisi atau orang-orang Yahudi di zaman itu. Mustahil istri Pilatus ini tidak dapat penglihatan daripada Tuhan. Tapi apa yang kita lihat daripada konteks ayat ini, istri Pilatus ini memberitahu kepada Pilatus bahwa dia telah bermimpi. Apa yang dikatakannya di sini? Dia mengatakannya di sini, kau jangan mencampuri, dia cakap. Di ayat yang 19 ini, jangan mencampuri, karena orang ini membuatkan saya menderita dalam mimpi tadi malam, dia cakap. Itu sudah menjadi petunjuk. Kalau orang lain yang membaca Alkitab ini, dari agama yang lain membaca Alkitab ini, mereka akan nampak kebenaran di sini. Bahwa Yesus itu bukanlah seorang pesalah. Kalau disifatkan sebagai seorang pesalah. Dan harus dibela sepatutnya. Dan kita percaya juga seringkali di zaman ini, kita percaya bukannya semua pemerintah itu jahat. Ya, bukannya semua orang yang berada di dalam mahkamah undang-undang yang menegakkan keadilan sebagainya, bukannya semua orang itu menerima rasuah. Ya, bukannya semua orang itu akan menyiksa ataupun menghukum seseorang tanpa bukti. Bukan semua seperti itu. Dan saya percaya mungkin mereka ini ya bukan orang yang percaya seperti kita. Tapi apa yang kita lihat firman Tuhan ini, kalau kita melihat kehidupan istri kepada Pilatus ini, mereka ini bukan orang percaya. Bukan orang percaya kepada Tuhan Israel itu sendiri. Mereka ada kepercayaan mereka sendiri. Tapi mereka percaya apa yang mereka mimpi itu. Pernyataan-pernyataan daripada Tuhan itu. Lewat mimpinya bahwa Yesus itu adalah orang benar. Nah, mari pada saat ini, sekiranya perkara ini berlaku di dalam kehidupan kita. Sebagai orang percaya. Karena baru-baru ini banyaknya orang mengungsikan mimpi-mimpi kepada saya. Saya menafsirkan sesuai Alkitab. Ya, karena Tuhan juga menyatakan kebenaran itu lewat mimpi. Nah, sebab itu apa yang kita lihat di sini kan, istri kepada Pilatus, kepada pembesar itu sendiri bermimpi tentang Yesus ini. Yesus adalah orang benar. Dan saya percaya Injil Matius, si Matius sendiri yang rapat dengan Tuhan Yesus ini, si pemungucukan ini, saya tidak percaya dia silap menulis tentang perkara ini. Saya itu adalah kebenaran yang seharusnya kita pikir masa tentang realiti kehidupan Yesus itu sendiri. Mari kita lihat di ayat yang ke-20. Tetapi oleh hasutan imam-imam kepala dan tua-tua orang banyak bertekad untuk meminta supaya Barabas dibebaskan dan Yesus dihukum mati. Nah, inilah sifat-sifat dunia. Sifat-sifat yang tidak mengenal kebenaran. Orang-orang yang menerima rasuah. Orang-orang yang mementingkan diri sendiri, kekayaan sendiri, mementingkan perut sendiri. Inilah sikap-sikap ini. Nah, itulah imam-imam Taurat di ayat 20 ini. Imam-imam kepala-kepala. Ini imam-imam Taurat, kepala-kepala agama di sini nih. Mereka mementingkan kuasa, pangkat mereka dan sebagainya. Nah, sebab itu mereka sanggup menyalibkan Yesus yang tidak bersalah itu sesuai dengan hukum Romawi, sesuai hukum dunia. Dia tak sepatutnya berada di atas kayu salib. Kalau kita melihat firman Tuhan ini, tak sepatutnya Yesus dihukum itu. Tetapi apa yang berlaku di sini? Apa pemerintahan mereka? Barabas dilepaskan. Yesus harus masuk. Harus dihukum.
Bahkan harus disalib sampai mati. Bahkan dihukum mati. Itu tujuan dia. Nah, sehingga ke hari ini roh-roh penyesat, roh-roh jahat ini masih berlaku. Ini yang Yesus katakan. Ini masih berlaku kepada umat Tuhan. Kita melihat banyaknya negara. Ya, orang-orang percaya, orang-orang Kristen, macam negara komunis, negara Cina dan sebagainya. Penginjil-penginjil dibunuh dan sebagainya. Ini roh-roh jahat ini, roh-roh penyesat yang masih bekerja. Masih bekerja sehingga ke hari ini, sebab mereka tidak mau tersebarnya Injil ini kepada banyak orang. Ya, roh-roh jahat ini tidak mau, iblis ini tidak mau banyak orang di luar sana diselamatkan lewat Injil kebenaran ini. Dan sebab itulah apa yang diusahakan oleh guru-guru Taurat, orang-orang kepala-kepala Taurat ini. Apa yang mereka usahakan? Yaitu coba untuk membunuh Yesus, memfitnah Yesus, dan melakukan segala sesuatu untuk kepentingan pribadi mereka. Ya, untuk pangkat, untuk nama mereka, untuk gaji mereka. Ya, itu yang dikejar oleh dunia. Nah, sehingga ke hari ini manusia tidak takut lagi dengan Tuhan. Yang orang takut ya kehilangan pangkat, yang orang takut kehilangan duit, yang orang takut kehilangan kuasa. Itu sebab kalau kita lihat dalam arena politik berlomba-lombanya orang. Ya, mau jadi yang terbaik, mau jadi yang lebih besar, masuk di dalam gelanggang politik. Ya, banyak-banyak hamba-hamba Tuhan ini yang berusaha untuk masuk dalam gelanggang politik, masuk di dalam ya kancah kekuasaan ya, yang akan membentuk kerajaan lewat daripada demokrasi. Ya, dan saya sudah melihat banyak hamba Tuhan yang jatuh karena perkara ini. So, firman Tuhan juga berbicara tentang perkara ini. Ya, apabila kata Tuhan Yesus, kita tidak boleh setia dua tuan. Kita hanya setia satu tuan saja. Kalau kita masuk di bahagian politik, dan itulah kerja kita, itulah tempat kita cari makan dan sebagainya, cari nama dan ya kuasa dan sebagainya. Hati-hati. Sebab banyaknya orang murtad meninggalkan Yesus dan sebagainya. Karena itu yang dikejar. Nah, sebab perkara ini apa yang kita lihat di sini adalah gambarannya sangat jelas. Kalau lihat sikap ya 20 ini. Kepala tua-tua atau imam-imam. Imam-imam kepala Taurat ini, apa yang mereka lakukan di sini? Mereka sanggup membebaskan Barabas dan menyalibkan Yesus. Sanggup. Ya, dan kita percaya bukan semuanya tidak tahu Yesus ini adalah orang benar. Tapi berusaha untuk melakukan sesuatu kejahatan itu untuk kepentingan pribadi. Nah, ini saya ada satu falsafah yang saya masukkan dalam Facebook saya. Ini falsafah dalam dunia politik. Saya bukan orang politik, ya, saya cuma memberitahu ya satu falsafah atau kata mutiara, satu falsafah tentang dunia politik. Orang baik ini kelihatan seperti syaitan apabila dia menyelamatkan orang lain. Ini orang baik. Dia dikutuk, dia dihina dan sebagainya. Tapi tujuan dia sebenarnya bukan untuk diri dia, untuk menyelamatkan orang lain. Mari kita lihat Yesus ini. Yesus ini orang baik. Tapi dipandang syaitan oleh orang sekeliling dia, dipandang orang jahat, penjanayan dan sebagainya. Tapi orang tidak tahu Yesus sedang menyelamatkan orang lain. Mereka tidak nampak pun Yesus sedang menyelamatkan dunia ini, memberi keamanan, menyelamatkan manusia daripada dosa mereka. Itu fungsi kedatangan Yesus dan tujuannya. Mereka tidak lihat, yang mereka lihat Yesus ini adalah gangguan di dalam organisasi mereka, gangguan di dalam agama mereka, gangguan dalam kuasa yang mereka pegang pada saat itu. Sebab mereka ini orang-orang berkuasa yang berada di bawah pemerintahan Romawi, dipercayakan oleh Romawi, dan boleh dikatakan sebagai agama resmi di masa itu. Mereka semua ini bergaji, imam-imam ini kaya-kaya semua ini. Mereka takut kehilangan itu kalau Yesus naik. Dan sebab itulah mereka berusaha untuk membunuh Yesus. Nah, kenapa sih ada falsafah seperti ini?
Nah, kita lihat ini guru-guru Taurat ini, mereka ini kelihatan seperti Tuhan. Tapi orang tidak tahu mereka ini sebenarnya sedang membunuh orang lain yang mereka tidak suka. Ada sifat-sifat politiknya di situ. Nah, itu dunia yang bersifat politik. Ya, kelihatan agama, tapi bersifat politik. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Ya, orang-orang Farisi ini atau guru-guru Taurat tidak mau kehilangan kuasa. Tidak mau kehilangan pangkat. Ya, tidak mau kehilangan duit atau gaji mereka. Mereka tidak mau ada orang lain yang naik lebih besar ataupun ya lebih mendapat tempat berbanding mereka satu hari nanti. Mereka tak mau disaingi. Jadi itu sifat-sifat, ada sifat-sifat politiknya di situ. Dan akhirnya apa yang berlaku? Ya, diibaratkan seperti kucing dan tikus. Dua-dua berlari. Ini saya punya falsafah ini. Dua-dua berlari. Kucing juga berlari. Tikus juga berlari. Tapi yang kita tidak tahu apa tujuannya mereka berlari. Dan politik pun seperti itu. Di dalam agama pun seperti itu. Apa tujuannya berlari? Tikus itu dia berlari menyelamatkan nyawa dia. Kucing itu berlari karena urusan perut. Kenapa dia berlari? Dia kejar tikus. Dia mau makan itu tikus. Nah, ini dalam sifat-sifat dalam dunia politik. Nah, kalau benda ini ada di dalam kehidupan kita, nah berhati-hati. Itu sebab tak boleh setia dua tuan. Hanya satu tuan saja. Kalau kita adalah hamba Tuhan, jadi hamba Tuhan yang betul-betul. Ya. Kalau bercakap tentang politik sikit-sikit itu tidak apa. Itu sebagai komentar. Ya, so kita kan tinggal dalam negara politik. Ya, hamba-hamba Tuhan tinggal dalam negara politik. Apalagi pada saat ini sedang berada dalam krisis pemilihan calon atau pilihan raya yang akan datang, khususnya di Sabah. Ya, tidak habis politik ini melalui media massa. Jadi menjadi pengkritik, memberi komentar kepada isu-isu yang berkaitan itu bukan satu masalah besar. Satu masalah besarnya apabila kita meninggalkan tugasan kita sebagai hamba Tuhan, meninggalkan panggilan kita sebagai hamba Tuhan dan masuk dalam dunia politik, berkecimpung di situ, jadi menjadikan itu kerja cari nawa di situ, cari duit di situ dan sebagainya. Itu hati-hati. Ya, mungkin itu sedikit sebanyak akan jadi masalah kepada orang-orang yang sudah dipilih oleh Tuhan untuk menjadi hambanya. Nah, itu sebab yang sedang berlaku. Dia ke-20 ini. Kepada guru-guru Taurat ini. Mereka sanggup. Ya, mereka sanggup membunuh seseorang yang tidak bersalah dan melepaskan orang yang bersalah. Nah, ini ada sifat-sifat politik. Ya, ini sudah menjadi perkara biasa di dalam dunia ini. Ya, sebab ketidakadilan itu harus berlaku. Ya, sebab kalau itu tidak berlaku dalam dunia ini bukan dunia, ini surga. Jadi sebagai hamba Tuhan kita juga berani bercakap tentang kebenaran. Ya, bukan untuk diri kita saja, tapi untuk bangsa dan negara kita. Ayat 21. Wali negeri menjawab dan berkata kepada mereka, "Siapa di antara kedua orang itu yang kamu kehendaki kubebaskan bagimu?" Kata mereka, "Barabas." Nah, di sini kita tidak boleh salahkan wali negara ini. Tidak boleh. Ya, tidak boleh kita salahkan dia. Karena di masa itu saya percaya, kerajaan itu sebenarnya bukan dibentuk oleh agama. Tapi saya percaya ia juga dibentuk oleh politik. Ya, perlukan sokongan orang ramai dan sebagainya. Ya, untuk memberi mandat kepada pemerintah sebagainya. Dan sebab itulah wali negara ini pun tak boleh berbuat apa-apa selain daripada dia bertanya kepada masyarakat, kepada umum. Ya, sebab itu sudah jadi aturan. Nah, itu yang saya katakan ada identik dengan politik. Bagaimana kata masyarakat, kata kamu semua? Siapakah di antara yang bersalah ini? Yesus kah atau bagaimana?
yang harus dilepaskan. Ya, siapa di antara mereka berdua yang harus dilepaskan? Ya, saya tidak maksudkan siapa yang bersalah. Ya, memang Yesus tak bersalah. Ya, dan orang yang dilepaskannya adalah orang yang bersalah. Tapi ini merupakan satu aturan. Ya, karena di setiap hari raya, ya, aturan Taurat, ya, yang dihormati oleh pemerintah Romawi pada masa itu, ya, so, dia sudah identik dengan agama, dengan politik dan pemerintahan. Ya, jadi mereka melaksanakan semuanya. Jadi setiap hari raya mereka melepaskan satu orang. Ya, dan yang dilepaskan oleh pemerintah ini adalah yang diminta oleh rakyat. Ah, seperti apa yang kita lihat firman Tuhan ini. Diminta oleh rakyat pada masa itu. Ya, tak kira apa bangsa, apa agama, diminta oleh mereka yang mereka suka. Tapi siapa yang mereka suka? Barabas. Dan Yesus harus masuk. Yesus harus dihukum. Ya, sesuai permintaan rakyat pada masa itu. Nah, inilah sifat-sifat politik yang ada di masa itu. Dan sebab itulah apa yang dikatakan oleh ayat 22 ayat 21 ini, dia bertanya kepada masyarakat, ya, siapa di antara orang itu yang kamu kehendaki, kau bebaskan, dia cakap. Kata mereka, Barabas. Nah, jelas firman Tuhan ini berbicara tentang keadilan. Ya, berbicara tentang keadilan yang sebenarnya. Yang pertama, wali negara ini sudah berusaha untuk menyesuaikan keadilan itu sesuai hukum negara itu. Yang sesuai hukum negara itu yang diambil daripada agama. Ya, sudah dia berusaha sebenarnya. Tapi dia juga tak boleh bertindak apa-apa tanpa persetujuan daripada masyarakat. Dan saya percaya wali negara juga ini nampak kes-kes Tuhan Yesus ini yang tidak selayaknya mati sebenarnya. Nah, mari pada saat ini kita berpikir tentang keadilan. Patutkah dalam sebuah negara, ya, menghukum seseorang yang tidak bersalah? Memang tidak patut. Tapi di dalam dunia politik ia akan terjadi. Seperti mana yang saya katakan tadi. Seperti kucing dengan tikus tadi, dua-duanya berlari, tapi memiliki motif dan tujuan yang berbeda. Ya, satu, karena mempertahankan nyawanya, mempertahankan nyawa orang lain, untuk keselamatan banyak orang. Satu, untuk kepentingan dirinya, kepentingan perutnya, cucu cicitnya, kekayaannya. Ya, dia dengan keluarga dia saja mau hidup senang. Nah, ada pemerintah-pemerintah seperti ini, tapi rakyat dibiarkan. Nah, ini salah satu daripada identiknya. Nah, yang kita lihat firman Tuhan di sini ini berbicara tentang Yesus itu sendiri, kehidupan Yesus itu. Bagaimana Yesus menghadapi semua perkara ini dengan, ya, penuh penderitaan. Tapi kita harus paham. Sekali lagi saya katakan di sini, ini harus terjadi supaya genaplah apa yang dibuatkan oleh para nabi. Dinubuatkan oleh para nabi yang terdapat dalam perjanjian baru ini. Nah, ayat 23, saya terus ke ayat 23. Katanya, tetapi kejahatan apakah yang telah dilakukannya? Nah, ini kata Pilatus. So, ayat 22 di sini, kata Pilatus kepada mereka, jika begitu apakah yang harus kuperbuat dengan Yesus yang disebut Kristus? Mereka semua berseru ia harus disalibkan. Jadi, tidak ada pilihan lain. Rakyat, orang-orang guru-guru Taurat di sana, semua orang yang di sana meminta Pilatus. Satu saja pilihan, tak boleh pilih dua, satu saja. Yaitu Yesus harus disalibkan. Ya, kadang-kadang kita melihat macam ada satu kebodohan di sini ini. Ya. Yang saya maksudkan kebodohan ini, kita lihat langsung tidak ada keadilan. Tidak ada disiasat dan sebagainya. Tidak ada. Maksudnya tidak suka orang itu saja terus tangkap. Ya. Terus tangkap dan bunuh dan sebagainya. Seolah-olah seperti itu. Tapi di sini saya masih merujuk kepada Pilatus, apa yang Pilatus katakan kepada orang-orang yang ada pada masa itu. Dia juga tak dapat membuat pilihan. Ya, seperti mana yang saya sudah jelaskan tadi.
dia juga harus mendengar apa kata rakyat. Ya, sebab salah satu daripadanya dia takut orang akan membuat sesuatu, ya rusuhan, pergaduhan dan sebagainya. Ini mengakibatkan masalah lebih besar lagi. Hanya masalah satu orang saja lagi ini ya boleh ribut, boleh satu negara, satu kota berperang. Dan saya percaya kan di dalam etika politik di zaman itu ada juga ya benda-benda yang seperti yang dipikirkan oleh pemerintah untuk menjaga keamanan. Sebab itulah kan ya dia tidak dapat melakukan apa-apa selain daripada meminta pandangan daripada rakyat pada masa itu. Ya, sebagai contoh, kalau dia lepaskan Yesus, nah kita tidak tahu, mungkin Pilatus juga diserang, dibunuh, diintai dan sebagainya. Dijadikan musuh oleh orang-orang Yahudi. Sebab di zaman itu apa yang kita pahamkan, orang-orang Yahudi ini sangat ganas. Mereka ini suka berperang, bergaduh dan sebagainya. Ini bangsa ini kan bangsa yang keras. Itulah sebab orang Arab tidak suka mereka ini. Ya, Yahudi ini. Dan boleh dikatakan ya banyak bangsa di dalam dunia ini yang kurang senang dengan mereka ini. Sebab ya masih kelihatan keangkuhan, kesombongannya di situ tuh. Ya mungkin di masa itu pun orang Romawi pun takut dengan mereka pada masa itu. Karena mereka masih dijajah oleh Romawi pada masa itu. Ya, jadi inilah yang telah berlaku kepada Tuhan Yesus. Sehingga kan tidak ada pilihan lain selain diserahkan kepada rakyat, kepada orang-orang Yerusalem itu sendiri. Ya, dan apa yang berlaku di ayat 21 ini, ayat 22, kata Pilatus kepada mereka, jika begitu apakah yang harus kuperbuat dengan Yesus yang disebut Kristus? Mereka semua berseru, ia harus disalibkan. Tengok dengan keras, ia harus disalibkan. Mahkamah belum memberi keputusan lagi. Mereka sudah menjadikan diri mereka seperti mahkamah, memutuskan hukuman kepada seseorang. Pilatus baru bertanya, mana satu yang kurang pilih ini? Belum ada apa-apa lagi yang harus terjadi kepada dua orang ini. Tapi dengan tegasnya, ya dengan kerasnya mereka ini, ya orang-orang jahat di masa itu, ya orang-orang Yahudi sendiri ataupun guru-guru Taurat, orang-orang Farisi. Ini sebenarnya mereka semua anak beranak ini sebenarnya. Ya, satu turunan daripada Israel, bukan orang lain sebenarnya. Tapi apabila iblis sudah bekerja, dia boleh jadi seperti itu. Dan akhirnya apa yang berlaku di ayat 22 ini, dengan keras mereka berseru, Yesus harus disalibkan. 23. Katanya, tetapi kejahatan apakah yang telah dilakukannya? Namun mereka makin keras berteriak harus disalibkan. Tengok dia tak mau dengar. Rakyat tidak mau dengar Pilatus. Pemerintah mau juga disalibkan Tuhan Yesus. Ini merupakan satu peneguhan daripada nubuatan itu. Kejahatan manusia ini merupakan satu kejahatan ya secara rohaninya di alam roh yang dikerjakan oleh iblis yang tak dapat dikawal oleh pemikiran manusia. Orang-orang yang melakukan kejahatan yang bersifat agama itu dikawal oleh iblis. Dia bukan dikawal oleh Tuhan. Ambil satu contoh. Sebuah agama yang mengajar seseorang sebagai contoh untuk membunuh orang lain. Jadi dikawal oleh iblis itu. So, firman Tuhan mengatakan, ya orang-orang seperti ini akan wujud. Walaupun mereka memanggal kepala orang lain, mereka beranggapan mereka masih berbakti. Mereka masih melakukan kebaikan kepada Tuhannya. Karena itu adalah suruhan Tuhan yang membunuh orang lain. Jadi hati-hati. Kadang-kadang Tuhan ini disebut satu. Tapi kalau kita tidak menemukan Tuhan yang benar, mungkin Tuhan ini satu di antara seribunya. Kalau kita menemukan Tuhan yang benar, mungkin dia satu. Tapi satu di antara seribunya. Dan maknanya lebih daripada satu Tuhan-Tuhan itu. Dan Tuhan-Tuhan seperti ini adalah pembunuh manusia sejak semulanya. Kalau kita tengok kejadian apa yang dilakukan oleh Tuhan-Tuhan itu. Satan, iblis menganggap dirinya Tuhan dan menyesatkan manusia. Lewat daripada Adam dan Hawa. Sehingga ke hari ini. Tuhan itu satu di antara seribunya. Ya. Tuhan tidak akan bercakap dia seribu. Dia akan bercakap dia satu.
Adakah kita percaya kebenaran itu? Tapi kalau Tuhan yang benar, dia tidak akan bercakap melebihi daripada apa yang benar itu. Sebab kalau kita melihat kehidupan Tuhan Yesus di sini, khususnya di pasal 27 ini, adakah Yesus meronta-ronta? Adakah Yesus melawan di sini, membela dirinya sebagainya? Tidak. Karena dia tahu dia akan bangkit di hari yang ketiga. Dia tahu kematiannya bukanlah merupakan kematian yang sia-sia, tanpa tujuan dia. Tak perlu pun dia membela dirinya di sini. Malah apabila dia disual jawab, itulah yang kamu sudah katakan tentang saya. Tapi sepanjang ayat ini, apa yang saya lihat ini, hanya Pilatus dengan masyarakat, dengan guru-guru Taurat, dia berbicara kepada mereka. Yesus tidak mengatakan apa-apa. Ini membuktikan bahwa benarnya pekerjaan Tuhan itu lewat daripada kehidupan Tuhan Yesus itu. So kita melihat di sini, ya berapa kali Pilatus meminta ini sebenarnya supaya dapat dipertimbangkan oleh masyarakat. Tapi apa yang berlaku di sini makin keras mereka berseru, salibkan dia, salibkan dia. Nah, itu merupakan kejahatan yang diwarisi dari zaman ke zaman, dikerjakan oleh roh jahat. Ya, sebab roh jahat ini satu tujuan dia ini, membunuh kebenaran. Yesus ini satu-satunya anak domba Allah yang dikejar oleh dosa. Dikejar oleh dosa. Yang saya katakan yang mengejar itu adalah dosa manusia itu sendiri. Dikejar. Ya. Dikejar. Kenapa dikejar? So, iblis yang sedang mengerjakannya lewat kehidupan manusia-manusia yang tidak mengenal kebenaran ini. Mereka tidak tahu. Mereka ingatkan selesainya masalah, selesainya dosa manusia apabila Yesus mati di atas kayu salib. Sebenarnya tidak akan selesai dosa manusia ini selagi tidak mau bertobat. Bahkan itu yang membuatkan setiap manusia itu diheret ke muka pengadilan di akhir zaman. Dan akan dihukum di dalam neraka. Itu pengairan hidup yang tidak akan bertobat. Tapi orang yang bertobat ini dan menyadari akan penyelamatan itu, bahwa Yesus mati untuk dosa dia, dan Yesus sudah bangkit untuk dia, dan Yesus sudah menang untuk dia, dia tidak takut apa-apa lagi. Nah, sebab itulah tidak perlunya bunuh-membunuh ini. Apa yang pernah dilakukan oleh guru-guru Taurat di sini, orang-orang Yahudi ini. Mereka ingat sudah selesai masalah mereka apabila Yesus sudah mati. Tidak. Malahan tanpa disadari, walaupun itu berada dalam rencana Tuhan, tanpa disadari itu yang mengakibatkan dosa mereka tidak akan pernah selesai. Ya, untuk mereka yang tidak bertobat. Tapi untuk yang mereka yang bertobat, ya syukur. Seperti Petrus yang menyangkal Yesus pada mulanya. Tapi dia menyadari penyangkalan itu. Dan akhirnya dia bertobat. Dia selamat. Tapi bagaimana dengan Yudas yang telah menjual Yesus? Banyak orang mengatakan di sini nih, orang menafsir tentang perkara ini, Yudas masuk neraka. Oh, sebab dia bunuh diri. Dia menyangkal Yesus. Menyangkal Yesus maksudnya akan telah menjual Yesus dan tidak menerima dia. Bahkan mengkhianati dia. Itu maksud saya tentang menyangkal. Yang bahagian Yudas punya. Yang bahagian di posisi Yudas. Itu yang dilakukan oleh Yudas. Tapi terus terang saya katakan, ya ini tafsiran saya sendiri. Kalau Yudas menjual Yesus dan dia menyadarinya apa yang dia katakannya, saya telah memberikan orang yang tidak bersalah. Dan dia ambil duit itu, dia lap pelu dia buang tuh 40 keping perak itu. Dia menyadarinya. Coba kalau dia bertobat dan dia tidak bunuh diri, dia tak gantung diri dia, sudah pasti dia boleh diselamatkan. Yudas juga boleh diselamatkan. Tapi terus terang saya katakan di sini, mungkin dia tidak percaya kepada Yesus, yang Yesus adalah Tuhan. Itu sebab dia bunuh diri. Coba dia percaya Yesus itu adalah Tuhan, dia tidak akan bunuh diri itu. Sebab Yesus itu adalah jaminan kehidupan dia, keselamatan dia. Tapi dia tidak percaya Yesus sebagai Tuhan. Mungkin dia percaya Yesus ini sebagai nabi, orang besar, ya orang supernatural dan sebagainya, ya guru yang baik dan sebagainya. Mungkin itu saja kepercayaan dia. Itu sebab dia merasakan tiada jaminan lagi dalam kehidupan dia.
tiada harapan sudah ini. Saya sudah membunuh Yesus orang baik itu. Baik saya bunuh diri. Tapi saya terima landaian daripada luar sana. Ya, dua perkara yang membuatkan dia masuk neraka. Pertama, tidak percaya Yesus. Kedua, dia bunuh diri. Ayat 21. Ayat 22. Kata Pilatus kepada mereka, jika begitu apakah yang harus kuperbuat dengan Yesus dan disebut Kristus? Mereka semua berseru dan ia harus disalibkan. 23. Katanya, tetapi kejahatan apakah yang telah dilakukannya? Namun mereka makin keras berteriak, ia harus disalibkan. 24. Ketika Pilatus melihat bahwa segala usaha akan sia-sia, malah sudah mulai timbul kekacauan, ia mengambil air dan membasuh tangannya di hadapan orang banyak dan berkata, aku tidak bersalah terhadap darah orang itu. Ia urusan kamu sendiri. Nah, itu yang membuatkan Pilatus bermakna. Pilatus ini kan ada juga kasihnya di dalam hatinya kepada rakyatnya, kepada masyarakat, bukan saja kepada Yesus. Dia tidak mau ada kekecauan, ada pergaduhan, peperangan dan sebagainya disebabkan satu masalah itu. Dia membasuh tangan dia. Ya, itu memang mungkin adat atau aturan Yahudi ataupun editing Taurat, ya, ataupun memang itu aturan Romawi menurut kepercayaan mereka. Ya, untuk melepaskan diri daripada ya hukuman Tuhan dan sebagainya, harus ada simbol untuk mencuci tangan. Seakan-akan seperti itulah apa yang saya paham di sini. Dan dia mengatakan, saya tidak kaitan lagi dengan masalah ini. Ini berkaitan dengan kamu semua. Coba kita imagine pada saat ini. Kita berpikir tentang keselamatan. Ya, saya tidak tahu sejarah Pilatus ini, adakah dia diselamatkan percaya Yesus di masa yang akan datang. Tapi saya percaya keturunan daripada Pilatus ini di Romawi, saya percaya mungkin mereka semua sudah diselamatkan, cucu cicitnya di masa ini. Sebab itu saya melihat kehidupan Pilatus ini, ya, dia seorang yang adil, walaupun kelihatan kejam karena dia memberi hukuman kepada pesalah-pesalah. Tapi dia seorang yang adil sebenarnya, dan dia juga memperhatikan tentang keamanan dalam negaranya. Dia menjalankan aturan-aturan negara sebagai pemerintah dengan saksama. Dan sebab itulah apa yang berlaku di sini ini kan, ya. Saya percaya kalau tiada jalan lain lagi, ya, baik kepercayaan kita, baik kepada masyarakat kita, keluarga kita, kan mungkin ada sesuatu yang kita harus lakukan untuk menyelamatkan diri kita supaya kita tidak terjebak tentang masalah-masalah yang berkaitan dengan rohani atau keagamaan atau hukum hakam yang terdapat dalam sebuah negara itu. Dan sebab itu apa yang saya lihat di Pilatus di sini ini, dia membasuh tangan dia. Dan dia memberitahu, ya, dia tidak bersalah terhadap darah orang itu atau darah Tuhan Yesus sendiri. Sebab itu adalah urusan kamu sendiri, dia cakap. Urusan kamu sendiri. Urusan mereka semua sendiri. Bukan urusan dia. Nah, kita harus sadar di sini. Ya, sebab mungkin di kalangan kita ini banyak lagi yang memperhatikan ayat ini dan mungkin masih ya mempersalahkan Pilatus. Ya, persalahkan Pilatus kena tidak benar-benar menyelamatkan Yesus atau menyelamatkan menangani keadaan itu sampai Yesus terselamat. Kita harus sadar, firman Tuhan ini vaksinnya ia berbicara tentang masih kembali kepada kenubuatan bahwa Yesus harus disalibkan. Dan sebab itulah kalau firman Tuhan ini tidak benar dan Yesus diselamatkan oleh Pilatus pada masa ini, itu berarti dia sudah pelanggaran tentang nubuatan di dalam perjanjian baru. Yesus tidak sampai ke kayu salib, hanya sampai kepada Pilatus saja, lepas itu dia diselamatkan oleh Pilatus dan sebagainya. Dia sudah bertentangan, berlanggaran, dan bermakna nubuatan itu tidak benar lagi. Jadi bagaimana kita percaya Yesus ini adalah Tuhan yang menebus dosa kita? Bagaimana kita percaya Yesus ini adalah orang yang menyelesaikan dosa kita di atas kayu salib? Bagaimana kita percaya Yesus ini yang akan dibangkitkan di hari ketiga selepas ia diturunkan daripada salib? Nah, ini harus terjadi.
Karena dia sudah dinubuatkan. Jadi tuduhan-tuduhan orang di luar sana yang mengatakan Yesus bukan Tuhan, Yesus bukan Tuhan, Yesus bukan Tuhan, mengutip-utip ayat Alkitab. Nah, sekali lagi saya katakan di sini, kalau Yesus adalah Tuhan, apa masalah kalian? Mari kita lihat ayat-ayat firman Tuhan ini. Adakah Pilatus bermasalah dengan masyarakatnya? Tentang kehidupan rohani mereka, tentang keselamatan mereka, tentang agama mereka, tentang ideologi mereka tentang agama, pengajaran atau ideologi mereka tentang politik dan sebagainya. Tidak, Pilatus tidak kisah pun. Tapi dia kisah kepada diri dia sendiri. Karena dia juga patuh kepada agama dia. Dia tidak mau bertanggung jawab kepada darah orang yang tidak bersalah. Itu yang dia katakan. Itu tanggung jawab kamu semua. Saya sudah lepas tangan di sini, dia cakap. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, firman Tuhan ini masih tidak berlanggar dengan perjanjian lama. Bahkan, dia masih menggenapinya, menyelesaikannya. Apa yang terdapat di kitab Matius ini. Apa yang ditulis oleh Rasul Matius tentang Yesus ini. Ia masih tidak berlanggaran. Kenapa? So, kita lihat firman Tuhan ini, Pilatus di sini kan, ya, kalau kita lihat daripada keadilan dia masih adil sebenarnya. Adil kepada masyarakatnya, adil kepada guru-guru Taurat, ya, adil kepada perundangan Romawi, dan pada masa yang sama dia adil kepada Tuhan Yesus. Nah, kenapa saya mengatakan dia adil kepada Tuhan Yesus? Tanpa dia sadari dia berada dalam rencana Tuhan itu sendiri. Nah, ini yang harus disadari oleh orang Kristen di zaman ini. Ya, kita tidak boleh mengutip firman Tuhan ini, menafsirkannya dengan cara kita berpikir, sehingga kan cara kita berpikir itu salah, berlanggaran di antara perjanjian lama dan perjanjian baru. Perjanjian lama harus digenapi oleh perjanjian baru. Yesus harus mati di atas kayu salib. Yesus harus bangkit di hari ketiga. Yesus harus menyelamatkan kita. Yesus harus diangkat ke surga. Barulah benar apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Nah, ini yang disangkal oleh orang-orang pengkritik di luar sana yang tidak percaya pada firman Tuhan ini, mengutip ayat-ayat ini dan menyangkalnya dengan ideologinya yang tidak benar, tidak sesuai dengan pikiran-pikiran Roh Kudus yang ditaruhkan dalam setiap otak orang-orang percaya ini. Memang jauh sekali tafsiran mereka. Dan sebab itulah apa yang berlaku di sini, kita lihat Pilatus masih mengatakan darah orang yang tidak bersalah. Jelas itu. Bukan darah orang yang bersalah, darah orang yang tidak bersalah. Maksudnya dia orang benar, tapi dia harus mati juga di atas kayu salib. Dan kalau kita lihat, menggali firman Tuhan dengan lebih dalam, dengan secara rohani, menggali secara rohani, dalam arti kata lainnya, apa kata Pilatus di sini? Saya tidak bertanggung jawab kepada darah orang benar ini, karena darah ini akan menyelamatkan kamu semua. Darah ini akan menyelamatkan saya, dan darah ini akan menebus dosa kita semua. Dalam arti kata lainnya seperti itu. Dia tidak bertanggung jawab tanpa dia sadari, supaya rencana Tuhan itu berjalan dengan sebaik mungkin. Nah, yang terakhir di sini 25. Ya, belum yang terakhir. 25 dan 26. Dan seluruh rakyat itu menjawab, biarlah darahnya ditanggungkan atas kami dan atas anak-anak kami. Apa guru-guru Taurat cakap, orang-orang Farisi, orang Yahudi di depan muka pengadilan? Biarlah itu darahnya ditanggungkan kepada kami, dia cakap. Ini ada orang salah tafsir ini. Oh, mereka ini menyalibkan Yesus, mereka semua bertanggung jawab, ditanggungkan darah itu kepada mereka, dan mereka bertanggung jawab menerima darah itu, berarti mereka semua diselamatkan. Oh, tidak. Mereka tidak akan diselamatkan dengan darah yang tidak ada tanggung jawab, dengan darah yang tidak ada pertobatan, maksud saya. Sebab kalau orang bercakap seperti itu, darah itu adalah darah binatang.
bukan darah Yesus. Yang berkuasa itu yang dipertanggungjawabkan oleh Tuhan untuk menebus dosa manusia. Kalau mereka mengatakan seperti itu, biarlah darah itu ditanggung kepada kami. Kami tidak takut akan dihukum dan sebagainya. Yang diselamatkan oleh darah Kristus itu mereka yang percaya kepada Yesus, percaya kepada darah itu yang menebus dosanya, percaya kepada penebusan, penyelamatan Tuhan Yesus. Nah, mereka ini diselamatkan. Dalam arti kata lain dalam perkara ini sebenarnya kan ini adalah sifat-sifat identik dengan Taurat. Setiap orang yang akan memperoleh masalah di masa yang akan datang, mereka bertanggung jawab kepada setiap darah orang yang telah mati. Ambil satu contoh, apa hukum Taurat? Kalau kita membunuh orang, kita juga dibunuh. Jadi utang darah dibayar dengan darah, lebih kurang seperti itu. Nah, jadi mereka ini tidak takut. Nah, walaupun Tuhan menimpakan malapetaka kepada mereka, melimpahkan masalah kepada mereka, menimpakan masalah mereka, walaupun dibayar dengan darah, karena mereka mau mereka mau melihat Yesus ini mati, mereka tidak takut. Nah, di sini kita jangan beranggapan, dosa mereka ini ditebus, karena mereka sanggup menerima, menimpahkan darah itu dalam kehidupan mereka. Ya, kita harus sadar. Saya tidak mau keluar daripada kebenaran firman Tuhan. Orang yang diselamatkan itu adalah orang yang menerima Yesus, menerima darah Yesus, menerima penyelamatan Yesus, percaya kepada keselamatan, percaya kepada kebangkitan, percaya kepada ajaran Yesus. Ya, percaya Yesus ini adalah Tuhan. Yesus adalah. Kalau kita ada iman seperti ini, percayalah, kitalah pemilik penyembuhan daripada darah Kristus yang di atas kayu salib. Pengampunan dosa yang tercurah di atas kayu salib. Berbanding dengan apa yang dikatakan oleh orang-orang di sini nih. Tidak takut mati, tidak takut dihukum dan sebagainya. Nah, kita harus sadar di sini nih, mereka ini bercakap tidak waras. Tiada penglihatan rohani dan sebagainya. Mereka ini bercakap dalam pimpinan roh jahat. Sehingga mereka sanggup membunuh orang yang tidak mati. Nah, itu pada mulanya sebelum bertobat, pada mulanya dalam pikirannya itu sanggup membunuh orang benar, orang yang tidak bersalah, yang tidak layak dihukum. Mereka sanggup melakukannya itu. Nah, itu pekerjaan iblis. Sehingga ke hari ini banyaknya orang seperti itu. Orang jahat dilepaskan dari penjara, orang baik masuk penjara, orang baik dibunuh, orang jahat diselamatkan. Perkara biasa. Dalam politik, dalam pemerintahan, dalam agama, dalam isu bangsa dan sebagainya, berperang-perang dan sebagainya, ini sudah menjadi perkara biasa, lumrah kehidupan duniawi. Karena itu semua pekerjaan iblis. Nah, ini kehidupan Yesus kita lihat di sini nih, berlaku kepada Yesus, ini juga berlaku kepada kita semua. Nah, mari kita lihat firman Tuhan yang terakhir. Lalu ia membebaskan Barabas bagi mereka, tetapi Yesus disesanya, lalu diserahkan untuk disalibkan. Jadi Pilatus tiada cara lain. Pilatus tiada cara lain selain daripada Yesus harus disalibkan dan membebaskan Barabas orang jahat. Ya, kita jangan salah anggap di sini bahwa Pilatus tidak adil atau wali negara itu tidak adil. Ya, tapi ini merupakan satu rencana Tuhan dalam kehidupan Yesus itu sendiri untuk orang Kristen, untuk orang yang percaya di hari ini. Nah, sekali lagi saya katakan, sekiranya ada desas-desus di luar sana mengutip Alkitab tidak benar, memutar balik yang sebenarnya, kita baca balik Alkitab, tafsir balik. Ini bukan soal melawan sesiapa. Ya, ini soal kebenaran. Kita harus mempertahankan kebenaran. Kita bukan mempertahankan Tuhan kita. Kita bukan mempertahankan Yesus. Jadi iman ini harus dipertahankan oleh diri kita masing-masing. Tuhan memberi tanggung jawab kepada kita semua orang-orang Kristen di seluruh dunia ini. Kita dipertanggungjawabkan untuk mempertahankan iman kita apabila diserang. Dan membantu orang lain apabila mereka diserang. Ya, salah satu daripada tujuan untuk menyelamatkan mereka semua. Seperti mana Yesus lakukan. Adakah Yesus terus menuju salib? Tidak.
33 tahun. 3 tahun Yesus berada dalam pengajaran sebelum sampai ke kayu salib. Yesus mengajar. Yesus berdialog, Yesus berdebat, ya ada. Ya, Yesus membetulkan pengajaran ini sebagainya. Seperti orang-orang Saduk itu yang tidak percaya. Ya, tentang di hari kematian. Ya, dia pikirkan adanya kawin-mengawin dan sebagainya. Tapi apa Yesus cakap, kita seperti malaikat, tiada lagi kawin-kawin di sana dan sebagainya. Tiada lah nafsu di sana seperti yang dalam dunia ini. Ya kan, surga ini tiada keluh kesah, ya, tiada penderitaan. Kehidupannya seperti malaikat, malaikat yang penuh kuasa. Diibaratkan seperti itu, sebagai contoh seperti itu. Dan saya percaya apa yang dikatakan Alkitab. Kita bukan hidup lagi dengan tubuh yang fana, tubuh duniawi yang penuh sakit, penuh penderitaan. Kita akan diberi tubuh baru, apa kata firman Tuhan. Jadi ya, ini saja yang dapat saya sampaikan kepada kita semua pada petang hari ini di siri yang kedua di Matius 27 ayat 19 sampai 26. Tajuknya, kalau Yesus adalah Tuhan, apa masalah kalian? Kalau Yesus itu adalah Tuhan saya, apa masalah kamu? Ya, apapun masalah orang di luar sana tidak dapat mengubah iman kita. Tidak akan mengubah pola pemikiran kita. Sebab Roh Kudus dalam pikiran kita. Kita tidak boleh disesatkan dengan berbagai cara. Dakya, ya, orang-orang pengkritik di luar sana. Kita ada keteguhan iman sendiri dan rujukan kita adalah firman Tuhan. Terima kasih karena mengikuti saya dan Tuhan memberkati.